Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mengawali ibadah minggu ini, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Tuhan memanggil Abram keluar dari negerinya, dari sanak saudara, dari rumah bapaknya ke negeri yang ditunjukkan Tuhan kepadanya, supaya ia diberkati dan menjadi berkat. Tujuan panggilan Allah bagi seseorang bukanlah hanya untuk kepentingannya diri sendiri, tetapi supaya melaluinya yang lain atau bangsa-bangsa beroleh berkat. Demikian juga setiap orang harus memahami panggilan Allah pada dirinya, bukan hanya untuk kepentingannya semata, tetapi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Allah yang sudah memanggil kita di dalam Yesus Kristus ke dalam kemuliaan Allah, menjadi berkat dalam kepelbagian. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji akan mengaruniakan kepada kami pengampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami, agar kami berpegang teguh pada janji-Mu. Apabila kami mengalami pencobaan, teguhkanlah hati kami, agar kami sungguh mengimani firman-Mu yang kudus dan melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan ayat yang kedua,
serikat persaudaraan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Roma pasal 15, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan ayat yang kedua, meski tak layak diriku. Yesus
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga yang maha kudus, kami tidak layak datang ke hadapan-Mu karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 45 ayat 1 dan ayat 2, muliakan Allah yang Esa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu dari hukum Tuhan yang pertama sampai di hukum Tuhan yang keempat. Hukum Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu,
jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau ditaati. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sampai demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan ayat yang ketiga, ku heran Allah mau memberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama untuk mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita mendengar berita jemaat pada minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, warta jemaat untuk kita pada minggu ini, Minggu tanggal 5 Juli 2020, yaitu minggu keempat setelah Trinitatis,
dengan tema menjadi berkat dalam kepelbagaian. Pelayan minggu untuk kita pada minggu ini yang pertama, pengkhotbah Bapak Pendeta E. Sinaga STH, liturgos Bapak Penatua T. Sialagan, warta jemaat Penatua N. Simorangkir, doa syafaat Bapak Penatua R. Pakpahan, organis Saudara Yosafat Raja Guguk, song leader Ibu A. Borusagala dan Mariati Tinambunan. Yang kedua, yang berulang tahun pada minggu ini, mulai dari tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli 2020. Yang pertama, Sahat Charles Sitohang. Yang kedua, Miguel Rayendra Wansen Naibaho. Yang ketiga, Bapak M.L. Tobing. Keempat, Nita Juliati Nababan. Kelima, Bapak Taripar Pardemuan Huta Barat. Yang keenam, Ibu Revitalia Borupurba. Dan ketujuh, Ibu Ruth J. Situmorang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berbahagia pada minggu ini. Sebagai firman Tuhan dan ucapan syukur untuk sukacita Bapak Ibu Saudara, kami ambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan yang kami kasihi, telah 3 bulan berjalan ibadah minggu kita yang kita lakukan secara live streaming dan kita ikuti di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, di dalam situasi yang berangsur-angsur semakin membaik, di dalam kondisi saat ini kita berencana mulai hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 kita akan memulai ibadah minggu di gereja kita dalam suasana new normal atau normal baru. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tanpa mengurangi semangat dan kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk bersekutu bersama di tengah-tengah atau di dalam gereja kita pada setiap minggu, oleh karena situasi kita saat ini yang masih dalam new normal, oleh karena wabah COVID-19, kita membuat kesepakatan dan ketentuan untuk beribadah sesuai dengan anjuran, peraturan, ketetapan atau ketentuan yang diberlakukan oleh lembaga yang berkaitan dengan itu. Yang pertama, kita oleh karena keterbatasan, kita membuat batasan yang akan mengikuti ibadah minggu di gereja dalam new normal mulai tanggal 12 Juli 2020 adalah sebagai berikut. Jemaat yang berusia 10 tahun sampai 65 tahun. Di luar itu mohon maaf oleh karena keterbatasan untuk kepentingan kita bersama untuk tidak mengikuti ibadah langsung di dalam gereja. Yang kedua, kami memohon agar Bapak Ibu yang merasa flu, pilek, batuk, demam atau memiliki penyakit yang rentan terpapar virus, mohon untuk tidak mengikuti ibadah langsung di gereja.
Yang ketiga, ketentuannya selama beribadah termasuk masuk lingkungan gereja, kita wajib menggunakan masker. Yang keempat, kita sudah sediakan di depan pintu gereja tempat untuk cuci tangan. Oleh karena itu, setiap warga jemaat yang masuk wilayah gereja ini harus mencuci tangan di tempat yang disediakan. Kemudian selanjutnya kami sudah menyiapkan alat ukur suhu tubuh atau termogan, sehingga sebelum masuk ke gereja setiap warga jemaat diukur suhu tubuhnya. Suhu tubuh maksimum adalah 37,5 derajat Celcius. Apabila lebih dari situ, kami akan mempersilakan yang bersangkutan untuk meninggalkan lokasi gereja. Kemudian yang keenam, ketentuannya mengatur jarak paling sedikit 1 meter di wilayah area gereja, mulai dari depan gereja sampai dengan duduk atau tempat duduk di dalam gereja. Kita sudah siapkan dengan tanda-tanda di tempat duduk di dalam gereja. Kemudian tidak bersalaman atau tidak bersentuhan selama di lingkungan gereja. Kemudian ketentuannya sesuai dengan anjuran pemerintah, ibadah kita hanya dalam tempo 1 jam saja. Dan kemudian persembahan hanya dilakukan 1 kali saja, dan metodenya kami sudah aturkan untuk tetap menghindari adanya persentuhan-persentuhan antara jemaat. Dan yang terakhir, kapasitas dari tempat duduk yang ada di gereja kita setelah kita buat sesuai ketentuan ada sebanyak 120 tempat duduk. Demikian Bapak Ibu Saudara yang bisa kami sampaikan. Mari Bapak Ibu kita saling mendoakan. Kita doakan petugas yang melaksanakan tugas-tugas tersebut. Kita saling mendoakan agar setiap warga jemaat kita sehat adanya. Mari kita bersukacita menyambut minggu-minggu berikutnya. Demikian warta jemaat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita masuk dalam doa syafaat. Tabasada rohatta martangyak kita. Di bata Jehovah nahu sobahami marhite-hitehon guarnyanakmu Tuhan Yesus Kristus. Di arianon ale Tuhan rodohami pasahaton puji-pujian nami Tuho. Ala asi doho tolong ni rohamna pinasahatmu di tengah-tengah nami ganup marsada-sada. Keluarga lepas keluarga ale Tuhan. Sian minggu nang salpu sahat tu mingguon ale Tuhan. Totok kami di bagasan hahipason. Boi hami ale Tuhan marnyang nilaka ro tu bagas joromon. Di nama muji pasangapon guarmu nabadiai ale Tuhan. Mauliate ma ali Tuhan di pasahat rohanami Tuho, marpungu dohami jemaatmu GKPI Bandar Lampung. Dina pasahaton edde puji-pujian nami Tuho di bagas tikion ale Tuhan. Alani ale Tuhan Roma ho tu tonga-tonga nami. Suruh matodim to diperbadiai ale Tuhan madongani hami di bagasan tikion. Asa saluhutna edde puji-pujian na upasahat tami Tuho ale Tuhan. Nagabe jalo ommu ale Tuhan. Songon edde pujian siak kami. Nagabe pasangapon guarmu nasun badiai ale Tuhan. Mauliate madiho ale Tuhan upasahat tami di bagasat tikion. Naung didongani ho ngulunami ale Tuhan di minggu naung salpu. Boi hami ale Tuhan marhahi paso di bagasat tikion. Di pargul mit ni ngulunami ale Tuhan.
diiring jala ditugu-tugu ho dohami. Mauliate madiho di sebahur rohanami ale Tuhan. Di bagasat tikyope ale Tuhan, marpungu dohami huriam GKPI Bandar Lampung. Di bagasan las niroha dohami saluhut na ale Tuhan. Molotung pe ale Tuhan adong na masa ima COVID-19 na adong di Indonesia suang-song ninang di Portibio na ale Tuhan. Alai margugo dohami mangaloi saluhut na holan ala asini roham na pinasahatmu di tonga-tonga nami. Alani iya ale Tuhan, molotung adong dongan nami ale Tuhan na di bagasan parsahito. Mangido hami dohot gomos tu tangammu nago huasoy. Asa surduk konommu matangammu nago huasoy ale Tuhan. Majama pamatang ni akka na di bagasan parsahito. Tarlumobi mai ale Tuhan. Diamang guru jemaat nami na di bagasa parsahito di bagasa tikyon. Mangido hami tu tangammu nago huasoy. Asa pasu-pasuammu masaluhut na obat na pinangan na ale Tuhan. Parguguammu amanami iya le Tuhan. Alanung atung masihol situtuhami ale Tuhan. Marnida amanami nanaing mangula di huriam GKPI Bandar Lampung. Roma ho ale Tuhan mamasu-masu obat na pinangan. Suang-song ninang akka dokter ho na mga lehon bisuk. Alahuboto hami ale Tuhan. Odo ama pargugu naso hatudusan. Mauliate madiho ale Tuhan suang-song ni molotung adong dope na di bagasan parsahiton na sohuboto hami ale Tuhan. Ho matotong na madongani na mapargugoy na mga lehon hahipason. Asa ditikina ale Tuhan boy hami marpungu di bagas joromon di nama muji pasangapon guarmu na sunba diay ale Tuhan. Mauliate madiho ale Tuhan di pasahat rohanami di bagasat tikyon. Diak kay anak kon na pinasahatmu di tonga-tonga nami ale Tuhan. Siyan na met-met sahat tunabalga. Di namar sikola ale Tuhan manang di dia pe ak kay anak kon nami. Ho matotong na mga lehon bisuk. Na mapargugoy na mga lehon hahipason na siyak ko ale Tuhan. Ajar-ajari ak kay anak kon nami na di bagasa parsikola ale Tuhan. Totong mamuji pasangapon guarmu na badiay. Mauliate madiho ale Tuhan suang-song ni di na mga luluyak kaparkarijuan. Upasahat tami matotong tutangammu nago huasoy. Asa homa ale Tuhan na patuduhon karejo na hobbar tu pangastusyon ale Tuhan. Asa marhite-hitei ale Tuhan. Marlas ni roha yanakon nami ala naong pinasahatmu akka narirencanahon ni rohana sesuai dohot akka nanihalomohon ni roham ale Tuhan. Mauliate madiho ale Tuhan di pasahat rohanami di bagasat tikyon ale Tuhan. Diakka nalau iusuda pe ale Tuhan homa upasahat tami. Asa homa ale Tuhan na pasauto ni saluhutna di tikina marlas ni roha akka yanakon nami nalau wisuda ale Tuhan. Mauliate madiho ale Tuhan di bagasat tikyon. Diakka na mga lului akka sirokap nito dina pe ale Tuhan totong upasahat tami tuho. Homa na patuduhon akka jodoh di nasida sesuai dohot akka nani halomon ni roham ale Tuhan. Mauliate madiho ale Tuhan di bagasat tikyon di parngulmiton ni huriami pe huria GKPI hupasahat tami matuho. Ho matotong na mga jara-jari hami na mga lehot dame na sunba diay di hami ale Tuhan. Asima roham ale Tuhan di bagasat tikyon. Martangiang dohami tuho siyan yas ni rohanami ale Tuhan. Di saluhot na mangula di huriam GKPI Bandar Lampung. Mulai sian padita sahat tu situ ale Tuhan suang-song ninang akka majelis upasahat tami matutangammu. Asa homa ale Tuhan na mga lehon hahipasot tarlumobi dohot akka silas ni roha ale Tuhan. Asa boy na sida mangula dohot denggan di bagas suryami ale Tuhan. Asa mardalan saluhutna aha na ni rencanahon ni huriam GKPI Bandar Lampung sesuai dohot na ni halomoon ni roham ale Tuhan. Mauliate madiho ale Tuhan di bagasat tikyon. Di minggu tanggal 10 siya na naing ro ale Tuhan. Berencana do huriam GKPI patupahon permingguon di bagas joromon. Alanung atung masihol situtuhami ale Tuhan. Mangido hami dohot gomos tutangammu.
Asahoma ali Tuhan napasautoni, asabui hami ali Tuhan marniang nilaka, marlas ni roha ro tu bagas joromon, dinama muji pasangapon guarmu dabidiai ali Tuhan. Molotungpe di bagasan masalah manang namasa di Indonesia di bagasan tikyon ima ali Tuhan na masasahit COVID-19. Alay molohodo ali Tuhan napasautos sa luhutna ak karencana ni huriam GKP say nasaut doi ali Tuhan. Mauliate madiho ali Tuhan suang-song ninang akka di panitia nang terpilnit di panitia new normal ali Tuhan. Homatotong na mga lehon dos ni roha dinasida, na mga lehon hahipason, na mga lehon las ni roha, asabuy marlas ni roha jalamar niyang nilakka na sida li Tuhan. Di saluhut na persiapan na naing patupaon nami, asabuy hami ali Tuhan, ro margareja, ro marsobba tu adupamu, di bagas joromon, di bagas alas ni roha, dohot hahipason na siyakkoy ali Tuhan. Mauliate madiho ali Tuhan di pasahat roha nami di bagas at tikyon. Martangyak kami tuho ali Tuhan, di akkadongan nami na marulang tahun. Upasahat kami matutangamu na guhuasoy. Paingot na sida li Tuhan di na majujuri ngolu na pinasahatmu di na sida. Asa diboto na sida ali Tuhan na siyakkodo ngolu na jinalo na sida. Mauliate madiho ali Tuhan. Pasu-pasu ma yakka dongan nami na marulang tahun di bagasan na sa minggo na li Tuhan. Mauliate madiho di pasahat roha nami nang satokin naya li Tuhan nang bigyon nami mahatam na pinasahat ni naposom dito nga tonga nami. Homa ali Tuhan na madongan ni hami. Suru matodim to di probadiay tu ganup roha nami marsada-sada. Asabuy hutangihok kami. Jala uhulahok kami ali Tuhan. Barita nauli na naing pinasahat ni naposom dito nga tonga nami. Suangsong ninang naposom ali Tuhan napasahat ton barita nauli dito nga tonga nami. Na ajar-ajaram muli hono mubisuk dohot gogo hapis taro na li Tuhan. Asa marbisuk jalamar gogo amang padita nami. Di napasahaton barita nauli itu warga jemaat GKP Bandar Lampung. Asa marhite-hite barita nauli na pinasahat ni naposom. Martaba-taba matong ali Tuhan na porsia tuho marhite-hite barita nauli na pinasahat ni amang padita nami. Mauliate madiho ali Tuhan hutang yakuk kami. Bangso nami ali Tuhan, siyan pemerintah na tertinggi sa hatu na terendah. Homa ali Tuhan na mga lihod dami di nasida. Asamar dami-dami hami ali Tuhan di bangsa nami on ali Tuhan. Sesuai dohot na ni halomon ni roham. Atong mauliate madiho di pasahat rohan nami. Di atas ni saluhut na marpangiduak kami tuho ali Tuhan. Pardusa na gudang situtudo hami badiyang buho. Napos dorohan nami nasal puhono mudo sa pangalasyon nami. Asa gabi tamama hami inganan ni pasu-pasumi. Atong hupuji hami magwarmi ali Tuhan. Arianon na hot marodi sa liling ni liling na. Amin. Kita kembali angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 72 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Agungkanlah Allahmu. Yang tak ada rahmatnya
Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu untuk kita semua, untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada minggu ini. Kita mohon pimpinan Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, hingga kami boleh kembali bertemu dalam ibadah ini dan hendak mendengarkan firman Tuhan, penuntun dan suluh bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah di dalam Roh Kudus Tuhan kami dibimbing, diarahkan untuk memahami firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kami, menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah di dalam damai dan sejahtera yang daripada Tuhan, kami mendengarkan firman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kejadian 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom bagi kita semuanya. Minggu ini adalah minggu yang terakhir bagi kita dalam pelayanan ibadah daring, dan
kita berdoa untuk minggu depan kita akan memasuki ibadah di dalam gedung gereja ini. Oleh karena itu, kita bersama berdoa kiranya apa yang dipersiapkan boleh menjadi berkat sehingga kita boleh bertemu secara fisik di tengah rumah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, yaitu panggilan kepada Abraham atau yang sebelumnya disebut Abram, adalah suatu renungan bagi kita untuk mengevaluasi kembali, untuk melihat kembali bagaimana kehidupan beriman kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan pada zaman ini. Bapak Ibu, oleh karena itu kita boleh belajar dari panggilan Allah kepada Abram ini, bagaimana Abram merespon panggilan yang diberikan Allah di dalam kehidupan berimannya. Kita melihat di dalam nats kita, di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3, Abraham dipanggil oleh Tuhan meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, dan meninggalkan rumah bapaknya untuk pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, apa yang bisa kita lihat makna daripada panggilan Allah kepada Abraham untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya ke negeri yang ditunjukkan Tuhan itu? Pertama, kita harus kembali rupanya kepada latar belakang daripada apa yang harus ditinggalkan oleh Abraham di dalam kehidupan berimannya, yaitu masa lalunya. Masa lalunya sehubungan dengan negerinya, masa lalunya sehubungan dengan sanak saudaranya, masa lalunya dengan rumah bapaknya. Saya pikir ini yang perlu kita pahami sehingga kita dapat mengambil makna, belajar dari apa yang menjadi sikap Abram. Negeri yang didiami oleh Abram ketika itu adalah negeri yang menyembah ilah-ilah. Dan saudara-saudara daripada Abraham rupanya juga terlibat di dalamnya. Sehingga apa? Pemanggilan Abraham oleh Allah untuk meninggalkan itu adalah untuk memutus kehidupan masa lalunya dan menempatkan ke negeri yang baru yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, ada hal yang menarik di sana yang menjadi nilai iman daripada Abraham di dalam hidupnya. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan rupanya untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya. Ia sedang ada di zona yang baik, zona yang aman, zona yang ia pahami sebagai zona yang memberikan perlindungan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu apa? Kita melihat ketaatan Abraham untuk menjawab panggilan daripada Tuhan adalah suatu nilai iman yang sangat baik. Nilai iman yang sangat menunjukkan loyalitasnya kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa ia tidak tergantung kepada tempatnya, tidak tergantung
kepada saudara-saudaranya, tidak tergantung kepada kenyamanan harta bendanya yang semuanya menjamin kehidupan nyaman baginya. Bapak Ibu, itulah salah satu pelajaran yang boleh kita lihat dari Abraham. Nah, oleh karena itu apa? Abraham menjadi teladan bagi kehidupan beriman kita di dalam merespon iman kita, menjawab Tuhan di dalam panggilan kita, bahwa segala sesuatu yang menjadi kenyamanan, yang kita sering anggap menjadi perlindungan bagi kita, sering membuat kita untuk tidak mendengarkan Tuhan. Nah, sekarang Abraham mengingatkan, walaupun zona aman yang ia alami ketika itu, tetapi ia lebih mendengar Tuhan, ia lebih menghargai Tuhan, menghormati Tuhan di dalam hidupnya daripada apa yang menjadi kenyamanan yang melindunginya di dalam kehidupannya. Itu pelajaran yang pertama yang bisa kita lihat dari sikap iman Abraham di dalam kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita juga boleh melihat bahwa ketika dikatakan meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan negerinya, meninggalkan rumah bapaknya, Bapak Ibu jangan salah mengerti. Ada memang banyak sekarang yang memahami berbeda dari apa yang dilakukan Abraham. Ketika di dalam kehidupannya sekarang diserukan seperti di dalam firman ini, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Sehingga apa? Orang beranggapan pada masa ini ketika harus meninggalkan sanak saudaranya untuk menjawab Tuhan, untuk menaati Tuhan, maka ia maknai harus jauh dari sanak saudaranya, dari keluarganya, bahkan seolah-olah tidak perlu sanak saudara dan keluarga di dalam kehidupan beriman menaati firman Tuhan. Bapak Ibu, Abraham tidak melakukan hal sedemikian jika kita melihat konteks daripada apa yang dialami oleh Abraham ketika itu. Tetapi yang mau dikatakan oleh firman, kehidupan masa lalu negerinya, kehidupan masa lalu keluarganya yang tidak mengenal Tuhan, yang sudah terkontaminasi dengan negeri yang menyembah ilah-ilah. Saya pikir inilah yang harus ditinggalkan, sehingga makna iman yang boleh kita ambil di dalam kehidupan kita ketika keluarga kita juga adalah bagian daripada kehidupan yang mendukung iman kita. Bukanlah keluarga yang harus ditinggalkan atau sanak saudara yang dilupakan di dalam kehidupan ini. Keluarga malah harus menjadi bagian dari hidup kita untuk menyokong kita di dalam menyaksikan iman kita, bahkan menjadi bagian daripada kehidupan kita bersaksi tentang Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan Allah. Allah hendak membentuk komunitas yang baru. Allah hendak memberikan tempat yang baru bagi kehidupan komunitas penyembahan kepada Tuhan, yang murni menyembah Tuhan, yang tidak terkontaminasi dengan penyembahan ilah-ilah. Saya pikir inilah yang harus kita lihat dari kehidupan beriman Abraham. Bapak Ibu, yang ketiga, rupanya Abraham juga diberkati ketika ia keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya. Sebelum ia pergi, Tuhan mengatakan, "Aku akan memberkati engkau." Saya pikir di ayat 3 tadi kita boleh membacakan kembali. "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi
akan mendapat berkat. Nah, apa yang mau dikatakan tentang berkat? Bahwa Abraham sebelum pergi, Tuhan menyediakan berkat baginya. Bahkan dikatakan berkat itu bukan hanya tentang dirinya yang mendapat berkat, tetapi juga olehnya kaum bangsa diberkati. Pelajaran yang berharga saya pikir dari kehidupan Abraham di dalam imannya yang diberkati. Sekarang banyak pemahaman bahwa berkat itu selalu dikejar, seolah-olah berkat itu juga adalah bagian yang hanya diperuntukkan untuk kehidupannya sendiri. Seolah-olah orang bersaing untuk mencari berkat, sehingga dirinya lah yang menjadi pusat daripada berkat itu, sehingga melupakan yang lain di dalam kehidupannya. Allah menyadarkan Abraham di dalam kehidupan berimannya. Ketika ia diberkati, bukanlah berhenti berkat Tuhan di dalam hanya tertuju kepada dirinya. Tetapi apa? Tuhan menjadikan Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa. Inilah tujuan berkat yang diberikan Allah kepada kehidupannya yang terberkati. Berkat Tuhan tidak berhenti di dalam dirinya sendiri, tetapi tertuju juga bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Oleh Abraham menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, demikian saya pikir kehidupan beriman kita di masa ini. Yesus mengajarkan supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Ketika Yesus sudah memanggil kita dari kehidupan lama kita, kehidupan kita yang gelap itu, maka Yesus mengajar kita supaya menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Artinya apa? Tidak hanya tertuju kepada kita, kehidupan yang terberkati itu, yang keluar dari kegelapan itu, tetapi apa? Terang dan garam itu harus tersalur juga bagi seisi dunia ini. Paham inilah yang harus tumbuh di dalam kehidupan kita dalam menghidupi iman kita. Nah, oleh karena itu apa? Panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk merespon iman kita yang sudah dikeluarkan dari kegelapan itu, menjadi orang-orang yang berada di dalam terang itu. Dengan kehidupan kita semuanya, saya pikir panggilan ini harus kita pahami, tidak hanya berhubungan dengan negeri, tetapi saya pikir juga panggilan itu berhubungan dengan hidup kita di mana kita berada. Kita berada sebagai orang Kristen yang mungkin ditempatkan di dalam pekerjaan kita di mana saja pun kita. Itulah kehidupan panggilan kita. Kita sudah dikeluarkan dari kehidupan kita yang lama untuk bekerja seperti orang-orang dunia ini. Tetapi sekarang kita ada di dalam terang dan bekerja menurut terang firman Tuhan. Kita harus memberikan garam dan terang melalui pekerjaan kita. Artinya apa? Pekerjaan yang kita lakukan dimanapun itu, sebagai pedagang, sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri dan lain sebagainya. Pekerjaan kita itu semuanya harus memberikan manfaat dan guna bagi banyak orang. Itulah yang menjadi berkat. Oleh karena itu, berkat yang diberikan Tuhan lewat kehidupan kita yang melakukan segala sesuatu dimanapun kita berada ditempatkan oleh Tuhan, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah yang harus kita pahami sebagai panggilan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, oleh karena itu, sama seperti tema minggu kita menjadi berkat dalam kepelbagaian. Bukan hanya
orang yang seiman dengan kita, tetapi terlebih bagi banyak orang yang mungkin berbeda iman percayanya, melihat bahwa kita diberkati Tuhan dan melalui kita mereka juga terberkati. Ini menjadi pergumulan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, saya pikir lagu yang sering kita dengarkan, hidup ini adalah kesempatan, saya pikir juga bagian daripada menjadi garam, nah begitu, menjadi terang di dalam kehidupan kita, sama seperti tema minggu ini, menjadi berkat bagi kepelbagaian. Nah artinya apa? Kesempatan yang diberikan Tuhan sebagai orang percaya, panggilan kita sebagai orang percaya, maka akan menggunakan setiap kesempatan menjadi berkat bagi kita, terlebih bagi orang lain juga. Nah oleh karena itu kita tidak hanya bernyanyi, menyanyikan lagu itu, tetapi memang harus menghidupinya menjadi panggilan kita sebagai orang percaya, memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menyatakan iman percaya kita sebagai orang yang sudah dipanggil Tuhan, sehingga diri kita sama seperti Abram tadi yang merespon panggilan Tuhan. Dia terberkati dengan taat kepada panggilan Tuhan, keluar dari kehidupan yang lama. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan minggu ini untuk merenungkan kembali panggilan kami sebagai orang yang percaya. Dari panggilan Tuhan kepada Abram, kami boleh belajar bahwa Tuhan memanggil kami untuk menjadi orang yang terberkati. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika Tuhan sudah memberkati kami, maka kami juga harus memberi berkat kepada sekeliling kami di mana Tuhan menempatkan kami. Menempatkan setiap orang yang Tuhan panggil, sehingga melalui kehadiran setiap orang yang Tuhan sudah panggil itu dimanapun, baik melalui pekerjaannya, keluarganya, semuanya harus memperlihatkan berkat di dalam kehidupan mereka. Harus menjadi terang dan garam dari kehidupan yang dilakukan di dalam pekerjaan maupun di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, kami semakin dikuatkan akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bahwa Tuhan yang memanggil setiap orang akan menyediakan berkat bagi mereka seperti kepada Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan sudah menyediakan bagi Abraham berkat dengan masyhurnya namanya, dengan keturunan dan juga dengan negeri yang Tuhan berikan. Pun demikian dengan kami sebagai orang yang percaya yang Tuhan sudah panggil dari kegelapan. Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kami. Oleh karena itu kami harus pergi kembali menyalurkan berkat itu dari kehidupan kami di mana Tuhan menempatkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada kesempatan hari ini ya Tuhan, pada minggu ini. Kami berencana untuk melakukan ibadah di dalam gereja pada minggu depan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kami, menyiapkan segala sesuatu yang perlu di dalam peribadatan kami. Berkati juga Tuhan setiap warga jemaat-Mu, agar dengan berkat Tuhan semua jemaat bersiap untuk hadir beribadah kepada Tuhan dari tengah rumah Tuhan.
Berkati juga negara kami, pemerintah kami yang sudah memimpin kami dengan baik, sehingga kami mohon kepadamu Tuhan. Tuhanlah yang memberikan juga hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami seluruh rakyat yang dipimpin, diperintah menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat yang sakit. Biarlah Tuhan juga melawat setiap warga jemaat yang sakit, yang lemah tubuh, sehingga mereka boleh dikuatkan dari kuasa Tuhan, dan Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kami berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan dengan pertambahan usia. Kiranya Tuhan yang memberkati pertambahan usia menjadi pertambahan berkat di dalam tahun yang Tuhan tambahkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa biarlah seluruh pelayan yang akan bersiap memasuki new normal akan menjadi berkat juga di dalam persekutuan kami yang baru di dalam masa new normal. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 ayat yang ketiga dan keempat. Untuk menghantar kita mempersembahkan kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban persembahan kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kaki
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.